Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoel Hadi Septo Lumban Batu, berasal dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan dan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di lingkungan masyarakat. Tetapi, sebelum kita masuk ke topik tersebut, mari kita mempelajari terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia. Silakan saksikan video berikut ini. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Hak asasi manusia berlaku kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu. Pengertian hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Selanjutnya adalah ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama, bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia ini sudah melekat pada diri seseorang sejak lahir, bahkan sejak di dalam kandungan. Hal ini dapat mengartikan bahwa hak asasi manusia adalah kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya. Yang kedua, bersifat universal atau menyeluruh. Artinya bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap manusia harus menghargai dan menghormati hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia dimiliki semua orang tanpa memandang kedudukan, sara, dan sebagainya. Yang ketiga, bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia itu dimiliki oleh seseorang secara permanen atau tetap dan tidak dapat hilang dari dirinya sendiri. Yang keempat, bersifat utuh. Artinya, hak asasi manusia itu tidak bisa dibagi-bagi. Hak asasi manusia yang dimiliki seseorang hanya bisa dimiliki oleh seseorang itu, dan itu bersifat utuh, tidak bisa dikurang-kurangi. Baiklah, selanjutnya adalah contoh-contoh hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bisa dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Ini berupa hak hidup, bahagia, dan sebagainya. Hak untuk memeluk agama, hak untuk mengemukakan pendapat, dan lainnya lagi. Yang kedua ada hak politik. Hak politik ini berupa hak untuk mendirikan partai politik, hak untuk memilih seperti memilih kepala pemerintahan, hak untuk dipilih juga ada untuk mencalonkan, dan ada hak lainnya lagi. Yang ketiga, hak asasi sosial budaya. Ini adalah hak untuk kita bisa mengembangkan diri sendiri, hak untuk kita bersosialisasi, hak untuk kita mendapatkan jaminan sosial. Selanjutnya ada hak peradilan. Hak peradilan ini berupa hak untuk mendapatkan perlakuan proses hukum yang sama dengan orang lain, hak untuk membela diri dalam pengadilan, hak mendapatkan hukum yang adil, dan sebagainya. Yang kelima ada hak hukum. Mirip dengan hak peradilan juga. Ini hak untuk mendapatkan bisa membela diri dalam pengadilan, hak untuk mendapat perlakuan hukum yang sama, hak untuk
mendapat perlindungan hukum dan lain sebagainya. Yang keenam ada hak ekonomi, hak azazi ekonomi. Hak azazi ekonomi ini adalah hak untuk kita memiliki sesuatu, hak untuk kita memilih sesuatu, dan hak untuk kita memiliki pekerjaan yang layak, hak untuk menikmati sumber daya alam, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja undang-undang yang mengatur tentang hak azazi manusia? Undang-undangnya itu berasal dari yang pertama, Undang-Undang Pasal 28A, yaitu undang-undang yang mengatur tentang hak untuk hidup. Kemudian 28B yang mengatur hak untuk berkeluarga. Kemudian 28C yang mengatur hak untuk mengembangkan diri. 28D hak untuk kepastian hukum dan keadilan. 28E mengatur tentang hak kebebasan memeluk agama. Yang 28F merupakan hak untuk mengatur tentang hak komunikasi dan informasi, dan undang-undang yang lainnya lagi. Dan ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian kita masuk nih ke pelanggaran hak asasi manusia. Apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia adalah suatu tindakan kejahatan terhadap hak asasi seseorang. Hak asasi manusia juga dapat didefinisikan sebagai perlakuan seseorang atau sekelompok maupun swasta, pemerintah ataupun internasional yang melakukan suatu perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat mengurangi, membatasi maupun mencabut hak asasi dari seseorang atau sekelompok yang telah dijamin oleh undang-undang atau aturan dasar hak asasi manusia internasional. Kemudian, apa saja contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia secara umum? Pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran hak asasi manusia ringan dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia ringan dapat berupa pencemaran nama baik, penghinaan, perlakuan tidak menyenangkan, melarang orang lain untuk berpendapat, dan pencurian dalam hal yang kecil gitu, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu dapat berupa pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan atau penganiayaan yang berat, kemudian jual beli manusia, dan rasisme atau sara, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke topik yang sesungguhnya. Topiknya yaitu pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan masyarakat. Apa saja pelanggarannya? Yang pertama adalah menggosip atau menggibah. Ini sesuatu yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat. Padahal menggosip atau menggibah itu bisa mencemarkan nama orang lain. Apalagi kalau yang digosipkan itu bukan berita yang benar atau hoax begitu. Kemudian melarang tetangga mengemukakan pendapat, seperti memberikan kritik kepada pemerintah desa gitu. Kemudian melakukan persekusi atau penganiayaan yang sistematis dari seorang kelompok kepada kelompok lain karena perbedaan suku maupun perbedaan pendapat, perbedaan pilihan gitu. Kalau dalam pemilu itu perbedaan pilihan, jadi
ada persekusi begitu. Kemudian melakukan penyiksaan, ini sudah pasti ya, karena menyiksa itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Aksi main hakim sendiri, nah, ini juga merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh warga kepada seorang melakukan yang diduga melakukan kejahatan. Padahal itu tidak boleh dilakukan di negara kita ini, karena kita memiliki hukum. Maka berikanlah kepada pihak yang berwenang terlebih dahulu. Kemudian balap liar, ini merupakan hal sepele, tetapi balap liar ini jelas tidak menyenangkan orang lain dengan suara berisik yang ditimbulkan oleh sepeda motor tersebut. Kemudian menghalangi orang lain beribadah, itu sudah pasti, karena kita memiliki kebebasan beribadah. Tawuran antar warga, ini juga merupakan suatu masalah yang sangat berat. Dan ada juga seperti pembegalan. Pembegalan ini suatu pelanggaran yang sangat double. Sudah melakukan pencurian, malah kadang melakukan pembunuhan juga. Dan ini masih sering terjadi di daerah kita. Berikut adalah salah satu contoh nyata dari pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan kita. Ini adalah berita dari suara.com. Pulang dini hari, pria di Palembang dikapak begal, HP dirampas. 2 pelaku begal beraksi di kawasan Jalan Gubernur H. Bastari, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam aksinya itu, kedua begal merampas handphone milik warga Jalan Manggis Ujung, Kecamatan Jakabaring yang bernama Edi. Tak cukup sampai di situ, pelaku juga melakukan pembacokan dengan kapak hingga korban mengalami luka di bagian rusuk kanan. Tak terima anaknya jadi korban begal, Ibunda Edi, Asna, umur 43 tahun, mendatangi Kapolrestabes Palembang pada Rabu 12 Agustus 2020 untuk melaporkan kejadian tersebut. Karena tidak bisa berbuat banyak dan tak bisa melakukan perlawanan, anak saya mengalami luka, kata dia. Asna menceritakan, peristiwa pembegalan itu terjadi pada Jumat 7 Agustus pada waktu dini hari. Ceritanya begini, saat berjalan di TKP, tiba-tiba datang 2 orang tak dikenal menghampiri korban. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku begal langsung membacok korban dengan kapak. Setelahnya, para pelaku merampas HP korban merek Vivo Y12 kemudian kabur. Asna menegaskan, semoga pelaku tersebut bisa segera ditangkap. Wah, kasus begal ini memang sudah sering kita dengar. Semoga kasus mengerikan seperti ini tidak terulang kembali ya. Kenapa pelanggaran HAM itu bisa terjadi? Jadi di sini saya akan memberitahu ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu yang pertama adalah sifat egois atau mementingkan diri sendiri, individualis atau sifat penyendiri yang menyebabkan orang itu tidak menghargai orang lain, yang mementingkan diri sendiri. Kemudian faktor internal lainnya itu dapat berupa psikologis pelaku. Psikologis itu dapat mempengaruhi perbuatan seseorang. Misalnya dia lagi kekurangan duit, stres, dia bisa melampiaskannya kepada orang lain. Kemudian intoleransi, tidak toleransi terhadap misalnya perbedaan begitu. Kemudian perilaku pendendam. Dendam ini yang menyebabkan seseorang menjadi lebih emosi. Kemudian kurangnya kesadaran akan HAM dan kurangnya pengetahuan terhadap HAM. Ini menyebabkan dia tidak tahu bahwa hak-hak orang lain itu seperti apa gitu. Kemudian tidak menghormati harkat martabat manusia dan juga melakukan diskriminasi. Selanjutnya faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini berarti faktor yang dari luar, seperti kurang penyalahgunaan teknologi, kurangnya sosialisasi akan HAM, kesenjangan ekonomi, dan struktur politik dan sosial yang membuat terjadinya pelanggaran HAM. Dan juga yang paling khususnya itu aparatur hukum itu kurang tegas dalam mengatur hak asasi manusia. Kemudian, bagaimana cara mencegah
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu, kita dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu dengan meningkatkan pemahaman kita terhadap apa itu hak asasi manusia. Kita juga harus menanamkan tentang hak asasi manusia sejak dini dari anak-anak agar dapat lebih mudah dibimbing. Selanjutnya, kita harus mengembangkan sikap toleransi kita terhadap sesama maupun terhadap perbedaan yang ada di lingkungan kita. Pemerintah juga seharusnya mendukung terhadap pencegahan ini, seperti meningkatkan ketegasan aparatur penegak hukum dalam penegakan HAM. Baiklah, sekian video penjelasan tentang pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat maupun pelanggaran HAM secara umum. Marilah kita sama-sama menghargai hak asasi orang lain agar hak asasi kita dapat dihargai. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang maupun yang berlebihan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.